Entah kenapa, hal sesimpel itu justru menentukan apakah seseorang akan lanjut Ada lagi, berbelanja Mas? atau tidak. Dah, itu aja. Penting Oke, untuk jadi peduli 30 keaslian kris Mas mau bayar dengan pakai apa? memastikan Saya kewajaran bayar lokasi pakai kris ya. pemasangan kris. Silakan. Kenali nama tujuan kris sesuai dengan nama merchant dan pastikan nama yang muncul di layar handphone saat scan kris telah sesuai. Pastikan juga kesesuaian nominal dan notifikasi keberhasilan transaksi. Sudah ya, Mbak? Oke, sebentar ya, Mas. Oke, udah masuk. Makasih ya, Mas. Ditunggu. Dalam konteks teknologi sistem pembayaran, kehati-hatian sangat diperlukan. Adukan kepada merchant apabila menemukan perbedaan nama atau nominal merchant. Mbak, Ya, sebentar. Ya, Mas. Ada yang bisa dibantu? Mbak saya mau donasi pakai kris nih. Cuma namanya kok berbeda ya, Mbak? Hah? Saya coba lapor ya, Mas, ke PJP-nya. Oke. Sebagai konsumen, kita memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dan kemudahan saat menggunakan kris. Pesatnya inovasi digital memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi transaksi keuangan menjadi semakin cepat, praktis, dan murah. Namun, pesatnya digitalisasi ternyata juga menimbulkan resiko bagi konsumen, seperti serangan cyber dan penipuan transaksi berbasis social engineering. Sementara, tingkat literasi keuangan dan keberdayaan konsumen Indonesia masih relatif rendah. Perlindungan konsumen Bank Indonesia hadir untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan inovasi dan perlindungan bagi konsumen, yaitu melalui 4 strategic actions perlindungan konsumen. Pengaturan, pengawasan perilaku penyelenggara, penanganan pengaduan, edukasi. Dengan semangat mendorong perlindungan konsumen secara optimal untuk turut mendukung stabilitas sistem keuangan di era digital, Bank Indonesia meluncurkan logo perlindungan konsumen Bank Indonesia dengan tagline "Peka". Dengan mengangkat unsur kearifan lokal, bentuk gunungan wayang yang simetris melambangkan tujuan tercapainya stabilitas keuangan. Simbolisasi perisai dari bentuk gunungan, tangan yang menangkuk, dan siluet manusia merefleksikan perlindungan bagi konsumen. 3 bulatan melambangkan peran perlindungan konsumen Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara penyelenggara dan konsumen. Garis koneksi jaringan melambangkan digitalisasi produk dan jasa keuangan. Lingkaran dengan panah 2 arah melambangkan jangkauan Nusantara serta sinergi internal dan eksternal. Tagline "Peka" bermakna bahwa konsumen harus peka, yaitu bersikap sadar dan paham serta peduli. Peduli manfaat, resiko, dan keamanan dengan memahami produk dan jasa keuangan dengan baik, serta menjaga keamanan data dan transaksinya. Kenali penyelenggara produk dan jasa keuangan, serta pastikan melakukan transaksi pada saluran resmi penyelenggara. Adukan permasalahan ke penyelenggara dan ke Bank Indonesia jika diperlukan tindak lanjut. Dengan semangat peka, perlindungan konsumen semakin optimal, konsumen Indonesia semakin cerdas dan berdaya, serta stabilitas keuangan terjaga. Hai Sobat Rupiah, perkenalkan saya Edo. Dan saya Lita. Hai Sobat Rupiah, di era digital kalian pasti sudah akrab dengan pembayaran non-tunai. Instrumen pembayaran non-tunai itu adalah kartu kredit, uang elektronik, kartu debit, dan lain sebagainya.
Jika Sobat Rupiah menggunakan alat pembayaran non-tunai, apakah kita dilindungi? Ya, setiap konsumen yang menggunakan alat pembayaran non-tunai dari penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia akan dilindungi oleh Bank Indonesia. Ada dasar hukumnya ya. Sesuai UU BI nomor 23 tahun 1999, BI memiliki kewenangan di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran. Untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan di Indonesia, tugas BI termasuk mengatur aspek perlindungan konsumen. Ketentuan tersebut perlu didukung dengan aturan pelaksana yang lebih khusus mengenai perlindungan konsumen. Kenapa? 1. Masyarakat masih rentan terhadap potensi penyalahgunaan atau fraud karena pengetahuan mereka belum seimbang dengan perkembangan teknologi dan inovasi di bidang keuangan digital. 2. Perilaku penyelenggara belum sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen, seperti penyampaian informasi yang tidak transparan dan menyesatkan, perlakuan yang tidak adil, penyalahgunaan data pribadi, serta penanganan pengaduan yang kurang efektif. Permasalahan yang terdapat pada perlindungan konsumen perlu segera agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi di sektor keuangan. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat kerangka pengaturan perlindungan konsumen melalui penerbitan PBI nomor 22-20,/PBI/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia.
Hai Sobat Rupiah, perkenalkan saya Edo. Dan saya Lita. Hai Sobat Rupiah, di era digital kalian pasti sudah akrab dengan pembayaran non-tunai. Instrumen pembayaran non-tunai itu adalah kartu kredit, uang elektronik, kartu debit, dan lain sebagainya. Jika Sobat Rupiah menggunakan alat pembayaran non-tunai, apakah kita dilindungi? Ya, setiap konsumen yang menggunakan alat pembayaran non-tunai dari penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia akan dilindungi oleh Bank Indonesia. Ada dasar hukumnya ya. Sesuai UU BI nomor 23 tahun 1999, BI memiliki kewenangan di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran. Untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan di Indonesia, tugas BI termasuk mengatur aspek perlindungan konsumen. Ketentuan tersebut perlu didukung dengan aturan pelaksana yang lebih khusus mengenai perlindungan konsumen. Kenapa? 1. Masyarakat masih rentan terhadap potensi penyalahgunaan atau fraud karena pengetahuan mereka belum seimbang dengan perkembangan teknologi dan inovasi di bidang keuangan digital. 2. Perilaku penyelenggara belum sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen, seperti penyampaian informasi yang tidak transparan dan menyesatkan, perlakuan yang tidak adil, penyalahgunaan data pribadi, serta penanganan pengaduan yang kurang efektif. Permasalahan yang terdapat pada perlindungan konsumen perlu segera agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi di sektor keuangan. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat kerangka pengaturan perlindungan konsumen melalui penerbitan PBI nomor 22-20, tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia. Sehingga kepentingan konsumen akan lebih terlindungi dan hubungan antara penyelenggara dan konsumen menjadi seimbang. Cintai konsumen. Pesatnya inovasi digital memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi transaksi keuangan menjadi semakin cepat, praktis, dan murah. Namun, pesatnya digitalisasi ternyata juga menimbulkan resiko bagi konsumen, seperti serangan cyber dan penipuan transaksi berbasis social engineering. Sementara, tingkat literasi keuangan dan keberdayaan konsumen Indonesia masih relatif rendah. Perlindungan konsumen Bank Indonesia hadir untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan inovasi dan perlindungan bagi konsumen, yaitu melalui 4 strategic actions perlindungan konsumen. Pengaturan, pengawasan perilaku penyelenggara, penanganan pengaduan, edukasi. Dengan semangat mendorong perlindungan konsumen secara optimal untuk turut mendukung stabilitas sistem keuangan di era digital, Bank Indonesia meluncurkan logo perlindungan konsumen Bank Indonesia dengan tagline "Peka". Dengan mengangkat unsur kearifan lokal, bentuk gunungan wayang yang simetris melambangkan tujuan tercapainya stabilitas keuangan. Simbolisasi perisai dari bentuk gunungan, tangan yang menangkup, dan siluet manusia merefleksikan perlindungan bagi konsumen. 3 bulatan melambangkan peran perlindungan konsumen Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara penyelenggara dan konsumen. Garis koneksi jaringan melambangkan digitalisasi produk dan jasa keuangan. Lingkaran dengan panah 2 arah melambangkan jangkauan Nusantara serta sinergi internal dan eksternal. Tagline "Peka" bermakna bahwa konsumen harus peka, yaitu bersikap sadar dan paham serta peduli. Peduli manfaat, resiko, dan keamanan dengan memahami produk dan jasa keuangan dengan baik, serta menjaga keamanan data dan transaksinya. Kenali penyelenggara produk dan jasa keuangan, serta pastikan melakukan transaksi pada saluran resmi penyelenggara.
Adukan permasalahan ke penyelenggara dan ke Bank Indonesia jika diperlukan tindak lanjut. Dengan semangat peka, perlindungan konsumen semakin optimal, konsumen Indonesia semakin cerdas dan berdaya, serta stabilitas keuangan terjaga. Ini udah selesai. Aku yang bayar aja ya. Waduh, cashless sekali di sini. Zaman sekarang udah canggih, alat pembayaran digital banyak, apalagi ada Kris. Iya mas, semenjak aku kena penipuan dulu, aku tuh udah nggak percaya sama yang canggih lah. Aku nggak percaya, udah pakai uang kertas aja. Bukannya kalau bawa duit ini bisa dicopet juga? Waktu itu tuh ada penipuan digital gitu kak. Jadi kemarin pas 17 Agustus tuh ditelepon sama nomor yang ngakunya sih provider e-wallet. Terus katanya aku menang hadiah 17 juta. Terus aku ikutin instruksinya, kemudian isi verifikasi data gitu deh pokoknya buat ngambil hadiahnya. Terus udah nunggu-nunggu, kok nggak masuk-masuk nih hadiahnya. Malah e-walletku kena hack dan saldoku hilang semua. Jadi kapok deh. Ya jelas aja, makanya informasi pribadi dan kode rahasia alat pembayaran digital jangan sampai dikesetor ke siapa-siapa. Karena data inilah yang dipakai sebagai akses keamanan di berbagai layanan pembayaran digital. Ini bahaya, karena bisa menjadi akses buat si penipu mengambil data-data kita. Bener juga ya. Metode penipuan sekarang udah canggih banget deh. Yang pertama ada malware, yaitu penyusupan ke dalam sebuah sistem ataupun program dengan tujuan mencuri atau merusak. Yang kedua, SIM card swap, mengambil alih kartu SIM melalui penggantian kartu menggunakan identitas baru. Yang ketiga, phishing, pencurian data rahasia konsumen melalui social engineering. Social engineering? Iya, itu merupakan penipuan dengan membujuk konsumen untuk memberikan data pribadi, sehingga akses SMS di HP kita beralih pada si penipu. Karena itu, kita juga harus pastikan melakukan transaksi online pada e-commerce, merchant, dan layanan pembayaran yang resmi dan berizin. Satu lagi nih, jika ada masalah dalam pembayaran digital, segera adukan kepada penyelenggara atau Bank Indonesia. Jadilah konsumen yang berdaya, yang mengetahui dengan pasti informasi mengenai kontak senter resmi dan layanan penanganan pengaduan oleh penyelenggara. Adukan setiap pelanggaran dan transaksi yang mencurigakan. Bank Indonesia senantiasa berupaya agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya. Ada 3 tips yang perlu diterapkan, yaitu 1. Pahami produk dan risikonya, serta lindungi data pribadi. 2. Pastikan penyelenggara resmi dan kenali regulatornya. 3. Ajukan pertanyaan yang kritis atau adukan kendala atau hal mencurigakan kepada penyelenggara atau bank. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pengunjung yang sudah hadir pada malam hari ini untuk tetap memperhatikan posisi penonton, di mana posisi penonton wanita berada di sebelah kanan panggung, posisi penonton pria berada di sebelah kiri panggung. Dan setiap posisi sudah tertulis pria dan wanita. Sekali lagi kami informasikan kepada pengunjung untuk memperhatikan posisi penonton. Posisi penonton wanita berada di sebelah kanan panggung dan posisi penonton pria berada di sebelah kiri panggung. Sekali lagi kami mohon dengan sangat untuk seluruh pengunjung yang hadir pada malam hari ini untuk memperhatikan posisi penonton. Posisi penonton pria berada di sebelah kanan panggung dan posisi penonton wanita. Posisi penonton wanita berada di sebelah kanan panggung dan posisi penonton pria berada di sebelah kiri panggung. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, udah masuk. Makasih ya Mas, ditunggu. Dalam konteks teknologi sistem pembayaran, kehati-hatian sangat diperlukan. Adukan kepada merchant apabila menemukan perbedaan nama atau nominal merchant. Mbak, Ya, sebentar. Ya Mas, ada yang bisa dibantu? Mbak saya mau donasi pakai Kris nih. Cuma namanya kok berbeda ya, Mbak? Hah? Saya coba lapor ya Mas ke PJP-nya. Oke. Sebagai konsumen,
Kita memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dan kemudahan saat menggunakan kris. Lighting, standby. Employee people, standby. Sanggar Tarian Cut Mutia Meligo Aceh Utara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan juga memberikan kita kesehatan
sehingga kita bisa berkumpul di lapangan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam. Mari sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat beliau. Yang terhormat PJ Wali Kota Lok Semawe atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lok Semawe, Bapak Gunawan, beserta Ibu Nyonya Rina Sabrina Gunawan. Yang kami hormati PJ Wali Kota Langsa, Bapak Insinyur Said Mahmud Majid, beserta Ibu Nyonya Cut Safrida Majid. Yang kami hormati PLH Bupati Bener Meriah, Bapak Arman Syah SE MSI. Yang kami hormati pula CEO BSI Regional 1 Aceh atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Lok Semawe, Bapak AKBP Hengki Ismanto SIK. Yang kami hormati Dandim Lok Semawe, Letkol Infantri Hendrasari Nurhono SIP MIP, serta yang kami hormati Kasrem atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak PJ Aceh Utara ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Aceh Timur ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Biren ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Aceh Tamiang ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Aceh Tenggara ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Gayo Luwes ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Aceh Tengah ataupun yang mewakili. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di acara Festival Merasilu 2023. Kita pengen sekali lagi mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari kota Lok Semawe. Mana tepuk tangannya Lok Semawe? Luar biasa sekali ya Rido. Luar biasa sekali Vira. Iya, sungguh kebanggaan nih bagi saya Vira dan juga dan saya Rido untuk memandu acara Festival Merasilu 2023 untuk hari ini, di mana event kita hari ini sudah kita selenggarakan dari tadi pagi ya Vira? Iya, benar banget Rido. Tadi pagi kita sudah melaksanakan berbagai banyak agenda dan kita memiliki agenda final lomba nasyid nih tadi. Dan juga ada lomba MTQ, serta tadi kita sudah mengundi lucky draw. Wow. Dan nanti Rido, kita juga akan melakukan pengundian lucky draw lagi. Serta Rido, tadi kita juga melaksanakan seminar literasi ekonomi keuangan inklusif dan perlindungan konsumen. Baik, untuk memberkahi acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Romi Syahputra. Kepada Ustadz Romi Syahputra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih untuk Ustadz Romi Syahputra. Selanjutnya pembacaan doa oleh Ustadz Muslim Mubarak. Kepada Ustadz kami persilahkan. Mari sama-sama kita tengadahkan tangan dan bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada malam yang berbahagia hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan kepada Ustadz Muslim Mubarak yang telah membacakan doa dan juga Ustadz Romi Syaputra yang sudah membacakan Al-Quran untuk malam hari ini. Insya Allah acara Festival Merasilu 2023 pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Insinyur Tengku Haji Anwar Ali, STMT MAG IPU IIR, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Lok Semawe. Dan Vira, sekali lagi kami menginformasikan untuk seluruh penonton dan pengunjung event Festival Merasilu 2023 untuk memperhatikan posisi penonton. Posisi penonton wanita berada di sebelah kanan panggung ataupun di sebelah kanan kita, Vira. Benar, Rido. Dan posisi penonton pria berada di sebelah kiri panggung atau di sebelah kiri kita, Vira. Iya, benar, Rido. Dan bagi para pengunjung wanita yang sudah keduluan mungkin berada di sebelah kiri kita, boleh segera berpindah ya ke sebelah kanan panggung. Sekali lagi kami informasikan bagi penonton wanita yang masih ada di posisi pria, bagi penonton wanita yang masih ada di posisi pria tepat berada di sebelah kiri panggung ataupun di sebelah kiri MC, kami mohon dengan sangat untuk pindah ke posisi wanita, ya. Iya, benar sekali, Rido. Dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya, dipimpin oleh Risa Hadisti Ramadhani. Kepada Risa, kami silakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tiga, dua, satu. Indonesia
hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih kita ucapkan kepada Risa Hadisti Ramadhani. Selanjutnya, kata sambutan oleh Bapak Gunawan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Loksmawe, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Loksmawe, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Bapak Dr. Tengku Haji Anwar Ali. Kemudian Bapak PJ Wali Kota Langsa, Insinyur Said Mahdum Majid. Kemudian yang kami hormati pula PLH Bupati Bener Meriah, Bapak Armansyah SE MSI. Kemudian Bapak PJ Bupati Aceh Utara yang diwakili oleh Sekda, Bapak Dr. A. Murtala MSI. Kemudian Bapak PJ Bupati Biren yang diwakili oleh staf ahli Bapak Dr. Mukhtar Mars. Kemudian Bupati Aceh Timur yang diwakili oleh staf ahli bidang keistimewaan Aceh dan SDM Bapak Ayub. Kemudian Bupati Aceh Tamiang yang diwakili Asisten Ekonomi dan Bangunan Ibu Dr. Catur Haryati Mars. Kemudian Bupati Aceh Tenggara yang diwakili oleh Asisten Perekonomian Bangunan Bapak Julkarnain SE. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Bupati Gayo Luwes yang diwakili oleh Kabak Perekonomian Setdakap Gayo Luwes Bapak Ronis Munandar. Kemudian Bupati Aceh Tengah yang diwakili oleh Kabid Koperasi Bapak Tani Rojaya. Kemudian Bapak Danrem Lila Wangsa yang diwakili oleh Bapak Kasipes. Kemudian Bapak Kapolres yang diwakili oleh Bapak Ubangka. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Dandim Aceh Utara Letkol Infanteri Indrastari Nuroho. Kemudian Bapak Kajari Loksmawe, Bapak Lalu Saifuddin, kemudian Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bapak Bakhtiar, seluruh Forkopimda Loksmawe dan Aceh Utara, kemudian pimpinan Dekranasda, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan, seluruh kepala OPD Loksmawe dan Aceh Utara, para akademisi, kemudian asosiasi atau juga masyarakat ekonomi syariah, kemudian pejabat dan para pegawai baik dari BI Loksmawe maupun BI Banda Aceh, Bapak Ibu pelaku UMKM, rekan media serta para hadirin tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur patut kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini dalam kegiatan Grand Opening Festival Merasilu tahun 2023. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua memperoleh syafaat beliau. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, kondisi perekonomian global masih mengindikasikan ketidakpastian dengan risiko pertumbuhan yang melambat. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan tetap kuat dan terus membaik, didukung oleh permintaan domestik
dan positifnya kinerja ekspor. Sementara itu, perekonomian Aceh tetap tumbuh kuat meskipun mengalami perlambatan. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Aceh, serta dominasi lapangan usaha masih pada pertanian dan perdagangan. Di samping itu juga inflasi relatif terkendali. Para hadirin yang berbahagia, dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan di tengah kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian, Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan serta koordinasi dengan para stakeholder termasuk di daerah agar pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dapat kita raih. Untuk itu, terus didorong pemberdayaan sektor real, khususnya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM yang selama ini menjadi salah satu motor penopang ekonomi kita. Program pengembangan UMKM Bank Indonesia dilakukan secara end-to-end melalui berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas antara lain berupa pelatihan desain, produksi, kemasan, pemasaran, kelembagaan, dan juga manajemen keuangan. Lalu perluasan akses pembiayaan, penguatan korporatisasi, adopsi teknologi digital baik dari budidaya hingga pemasaran, kemudian peningkatan akses penjualan hingga ekspor termasuk dukungan penyelenggaraan pameran, serta memanfaatkan event internasional sebagai presidensi G20 tahun lalu serta keketuaan ASEAN pada tahun ini. Perluasan pasar ekspor juga didorong melalui berbagai inisiatif, salah satunya dengan fasilitasi bisnis matching seperti yang kami lakukan dengan Koperasi Baitul Qirot Babu Royan yang sore tadi sama-sama kita saksikan pada kegiatan Coffee Talk di mana mereka berhasil meraih potensi transaksi yang lebih atau hampir 5 juta US dollar pada kegiatan bisnis matching di Budapest dan sore tadi sempat live di Athena, Yunani. Selain mendorong pengembangan UMKM, Bank Indonesia juga terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, melalui forum TPIP dan TPID, serta penguatan sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP di daerah, termasuk kerjasama antar daerah yang ditindaklanjuti dengan menghubungkan petani penghasil komoditas dengan para pedagang. Urgensi percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi juga mendorong Bank Indonesia untuk terus mengakselerasi perluasan digitalisasi sistem pembayaran. Implementasi KRIS terus diperluas, bukan hanya dari sisi merchant, tetapi juga dari sisi pengguna. Akselerasi digitalisasi daerah juga terus dilakukan melalui tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD. Seluruh upaya tersebut tentunya diharapkan dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawe juga terus berupaya mendorong pengembangan UMKM, ekonomi keuangan syariah, pengendalian inflasi di wilayah kerja pada 10 kabupaten kota di Provinsi Aceh, diantaranya melalui penyelenggaraan Festival Merah Silu FMS kali ini. Ini adalah event tahunan kali ketiga setelah sebelumnya di tahun 2021 dilakukan di Langsa dan tahun lalu 2022 di Takengon. Kolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh juga terus dilakukan dalam penyelenggaraan event ini, diantaranya melalui perluasan pasar ekspor bagi pelaku UMKM potensial melalui Forum Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue atau AGASID. Pada tahun ini, Festival Merah Silu dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 24 dan 25 Juni 2023 di lapangan Sudirman dengan tema Semarak Ekonomi Keuangan Syariah dalam pengendalian inflasi di pesisir laut dan pegunungan Aceh. Tema ini sengaja dipilih sekaligus menggaungkan atau mendukung kegiatan Besar Sumatera yang insya Allah dilakukan bulan depan di Medan.
Penyelenggaraan Festival Merah Silu merupakan bentuk ungkapan syukur serta selebrasi dalam rangka mengapresiasi berbagai sinergi yang telah kita lakukan dalam mendorong ekonomi serta menjaga inflasi di Provinsi Aceh. Penyelenggaraan event kali ini juga diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah Lok Sumawe dan sekitarnya untuk menciptakan sinergisitas sekaligus memenuhi permintaan pasar dalam dan luar negeri. Acara ini sekaligus juga sebagai bentuk edukasi dan promosi untuk memperkenalkan produk premium UMKM berupa makanan, kerajinan kriya, fashion, dan komoditas unggulan sekaligus ajang seni dan kebudayaan Aceh, serta sebagai bentuk kontribusi Bank Indonesia Lok Sumawe dalam pengembangan perekonomian dan UMKM daerah. Kali ini konsep yang diusung adalah One Stop People Experience yang menghadirkan semarak kegiatan secara menyeluruh seperti adanya seminar, sosialisasi, kerjasama tindak lanjut KAD, pemberian PSBI, perlombaan Road to Feshar, business matching, serta pameran UMKM yang menghadirkan hampir semua sektor berkolaborasi dengan pelaku usaha sebagai rangkaian rantai pasok dari hulu hingga hilir. Merah Silu ini juga memberikan pengalaman penggunaan kris untuk pendaftaran kegiatan lomba, pemberian diskon kepada pengunjung yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan kris. Dengan berbagai rangkaian kegiatan tersebut, kami berharap Festival Merah Silu kali ini dapat memberikan daya ungkit dalam mendorong pengembangan UMKM, ekonomi syariah, pengendalian inflasi, serta percepatan digitalisasi yang pada akhirnya turut menciptakan pertumbuhan ekonomi Aceh yang kuat dan berkelanjutan sekaligus bermanfaat untuk masyarakat. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, sebelum menutup sambutan, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, hadirin yang telah memberikan dukungan penuh sehingga Festival Merah Silu dapat terlaksana. Semoga sinergi kolaborasi yang telah kita bangun hingga saat ini dapat terus kita jaga dan terus ditingkatkan. Mohon maaf kami sampaikan jika masih terdapat kekurangan selama penyelenggaraan event ini. Tak lupa apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan pendukung acara Festival Merah Silu 2023 atas kerjasama, kontribusi, dan amanah yang dijalankan dengan sangat baik. Semoga menjadi catatan amal ibadah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya kami mohon perkenan kepada Bapak PJ Wali Kota atau Pak Asisten yang wakili memberikan sambutan sekaligus nanti menyaksikan penandatanganan PKSKAD serta mengajak seluruh kepala daerah yang hadir untuk bersama-sama melakukan Grand Opening Festival Merah Silu 2023. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gunawan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawe. Kami informasikan kepada Ibu Cut Yuli bahwasanya ada info anak terpisah dari orang tua yang bernama Bian dan Arsyad. Ada info anak terpisah dari orang tua bernama Bian dan Arsyad, anak Ibu Cut Yuli dari Kampung Jawa Baru. Kami mohon untuk bisa menuju ke booth informasi untuk menjemput anaknya. Terima kasih. Selanjutnya, kata sambutan PJ Wali Kota Lok Sumawe. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Kepada Bapak Dr. Insinyur Tengku Haji Anwar Ali, STMT MAG IPU EIR,
kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini harus diulangi nih. Ini kita ramai tapi jawab salamnya sedikit. Kami ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai dengan detik ini Allah masih mau memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita. Sehingga dengan kudrah dan iradah Allah kita dapat menyaksikan acara Festival Merah Silu yang ketiga tahun 2023. Selawat dan salam jangan lupa kita sampaikan keharibaan yang sangat mulia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya yang akan menghadiri dan memberikan sambutan langsung pada malam ini adalah Bapak PJ Wali Kota Loksmawe, namun berhubung beliau sedang ada tugas di luar yang tidak dapat beliau tinggalkan dan beliau mohon maaf dan beliau tentunya sangat mendukung acara ini dan mengharapkan kepada kami untuk mewakili beliau memberikan sambutan pada acara yang sangat luar biasa ini. Sebelum kami membacakan sambutan Bapak PJ Wali Kota Loksmawe, maka kami juga sedikit membacakan pantun yang mudah-mudahan semakin dapat memeriahkan acara ini. Pembukaan Festival Merah Silu bak malam minggu di lapangan Jenderal Sudirman, Maliku Saleh nama mesyuhu, Merah Silu nama panggilan. Tajak perame bak malam minggu, tanyo tajak sejarah jih kiban, menyoperle jak ziarah kubu, bak makam Merah Silu tajak hairakan. Selanjutnya, kami akan membacakan teks daripada Bapak Wali Kota Loksmawe atau sambutan daripada Bapak Wali Kota Loksmawe. Yang kami hormati Bapak Kepala Bank Indonesia Perwakilan Loksmawe. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Langsa Insinyur Said Mahdum Majid. Yang kami hormati PLH Bupati Benar Meriah Bapak Armansyah SE MSI, Bapak PJ Bupati Aceh Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Dr. Murtala MSI, PJ Bupati Biren yang diwakili staf ahli Bupati Biren Dr. Muhtar Mars, PJ Bupati Aceh Timur
yang diwakili oleh staf ahli Bupati Bidang Keistimewaan Aceh, SDM dan Hubungan Kerjasama, Bapak Ayub SKM MSI. PJ Bupati Aceh Tamiang yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekdakap Aceh Taming, Dr. Catur Haryati Mars. PJ Bupati Aceh Tenggara yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakap Aceh Tenggara, Bapak Julkarnen SE. PJ Bupati Gayo Luwes yang diwakili oleh Kabak Perekonomian Sekdakap Gayo Luwes, Bapak Roni Ismunandar SIP MSB. Selanjutnya PJ Bupati Aceh Tengah yang diwakili oleh Kabid Koperasi Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Tani Rojaya ST SIKOM MAP. CEO BSI Regional 1 Aceh yang diwakili oleh Bapak Ijazi, Area Manajer BSI Luxmawe. Dan Rem 011 Lilawangsa yang diwakili Pasifers, Korem Mayor Infanteri M. Nur. Selanjutnya Kapolres Luxmawe yang diwakili Kasubag Bekpal Ibtu Faisal SH. Selanjutnya Bapak Dandim 0103 Aceh Utara, Letkol Infanteri Hendasari Nurhono SIPMI. Selanjutnya Kajari Luxmawe, Bapak Haji Lalu Saifuddin SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Luxmawe, Bapak Baktiar SHMH, Forkopimda Aceh Utara, para pimpinan Dekranasda, para pimpinan instansi vertikal, para pimpinan perbankan, Kepala OPD Kota Luxmawe, para akademisi, para pejabat serta pegawai KPWBI Provinsi Aceh dan Luxmawe, dan juga Bapak Ibu pelaku UMKM, rekan-rekan media, beserta Bapak Ibu yang sudah berhadir di tempat ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan semuanya kami hormati sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali sambutan ini, pertama-tama kami atas nama pribadi dan pemerintah Kota Luxmawe menyambut baik dan mengapresiasi kepada stakeholder terkait atas terselenggaranya kegiatan Festival Merah Silu pada hari ini. Kami juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada peserta Festival Merah Silu yang telah ikut memeriahkan acara pada hari ini. Pemerintah Kota Luxmawe akan mendukung sepenuhnya berbagai program kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah festival seperti ini, dengan memperkenalkan berbagai produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM unggulan Kota Luxmawe dan juga 10 kabupaten kota di bawah wilayah kerja BI Luxmawe, kreativitas anak-anak dan berbagai kegiatan lainnya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, dewasa ini festival seperti ini menjadi momentum untuk mempercepat langkah pengembangan koperasi dan UMKM di Aceh agar semakin mapan dan maju. Kita perlu menyadari jalan utama agar ekonomi Aceh tetap kokoh adalah dengan pengembangan koperasi dan UMKM yang holistik. Kita harus keluar dari jebakan pendekatan survival ke pendekatan kewirausahaan. Hadirin yang berbahagia, kami berharap semoga ke depannya agenda seperti ini rutin dilakukan, baik oleh BI tentunya yang setiap tahun sudah ketiga ini, dari pemerintah dan juga perusahaan, BUMN, BUMD, dan masyarakat Kota Luxmawe. Produk UMKM serta potensi yang ada di wilayah Kota Luxmawe khususnya dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan mendorong UMKM di Kota Luxmawe untuk dapat bersaing dengan produk-produk daerah lainnya. Melalui kegiatan ini dapat menjadi media promosi paling efektif untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk UMKM khas Luxmawe dan juga 10 kabupaten kota lainnya
di bawah wilayah BI kepada masyarakat yang terus dibudayakan agar tidak tergerus zaman. Kehadiran berbagai macam ragam UMKM khas Lok Sumawe menjadi salah satu tonggak pemulihan ekonomi masyarakat yang perlu terus didorong bersama. Dengan adanya sinergisitas dan kolaborasi ini, semoga UMKM dan produk-produk unggulan lokal akan tetap eksis di kota kita tercinta ini. Di samping itu, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana untuk menciptakan ruang beraktivitas dan berkumpul warga kota Lok Sumawe dan sekitarnya, melakukan seni budaya, serta ajang berkumpul bagi komunitas-komunitas positif yang ada di kota Lok Sumawe, sebagaimana yang sudah diadakan dari tadi dengan berbagai macam lomba dan berbagai macam acara, sehingga inilah kesempatan kita untuk terus maju. Harapan kami dengan diselenggarakan berbagai rangkaian kegiatan ini, perekonomian di kota Lok Sumawe bisa kembali bangkit dan berkarya. Hal ini terus mendukung program pemerintah kota Lok Sumawe untuk meningkatkan perekonomian kota Lok Sumawe menjadi lebih baik lagi. Apalagi sebagaimana kita ketahui bersama selama ini, kota Lok Sumawe telah berbuat dalam berbagai terobosan untuk meningkatkan UMKM-nya dan menghidupkan ekonomi masyarakat. Bahkan kota Lok Sumawe sekarang ini sudah berbuat mengenai UMKM seperti Ahad Festival. Dan tentunya di Ahad Festival ini juga akan terus meningkat dan akan terus berkembang, dan sehingga warga Lok Sumawe akan semakin jaya dan semakin bagus ke depannya lagi. Siapa lagi yang akan merubah diri kita sendiri kalau bukan kita warga Lok Sumawe khususnya. Bahkan Allah sudah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Maka oleh karena itulah kami atas nama pribadi dan pemerintah kota Lok Sumawe sangat menginginkan acara-acara seperti ini. Yang jelas kami menginginkan supaya masyarakat Lok Sumawe terus berkembang, terus maju, sehingga kita juga akan mampu mengatasi berbagai problem sebagaimana sekarang ini, termasuk masalah inflasi yang sedang mendunia. Banyak negara bahkan yang inflasinya jauh lebih besar daripada Indonesia ini, dan kita bahkan Lok Sumawe dalam mengatasi inflasi ini kita sudah berhasil seperti yang lalu. Dan bahkan kita kota Lok Sumawe telah mendapatkan dana DID juga lebih kurang sekitar 31 miliar, dikarenakan kita mampu mengatasi, menjaga inflasi di daerah kita tercinta ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pemicu ke depan buat warga Lok Sumawe, buat pengusaha ekonomi kecil dan sebagainya, sehingga Lok Sumawe akan lebih baik ke depan. Demikian sambutan kami pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapat berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Wali Kota Lok Sumawe, Dr. Andes Imran MSI MACD. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anwar Ali. Kami mohon kepada Bapak untuk tetap berada di atas panggung, Bapak. Kepada Bapak Anwar Ali, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung untuk menyaksikan penandatanganan kerjasama antar daerah. Untuk itu, sebelum kita melakukan prosesi penandatanganan kerjasama antar daerah, kami mohon kembali kepada seluruh penonton untuk tetap memperhatikan posisi penonton pria dan penonton wanita, di mana penonton wanita berada di sebelah kanan panggung dan penonton pria berada di sebelah kiri panggung. Untuk itu, kami akan mengundang perwakilan Ketua Koperasi Produsen Popri, perwakilan pedagang yang disertai oleh dinas terkait dari Kota Lok Sumawe untuk bisa naik ke atas panggung. Kami mohon untuk dinas terkait dari Kota Lok Sumawe, kami mohon untuk naik ke atas panggung yang kali ini diwakili oleh Disperindak Lok Sumawe, Bapak M. Rizal, Estos MSI, untuk bisa naik ke atas panggung.
Selanjutnya, kami memanggil perwakilan petani cabai dari Bener Meriah yang diikuti oleh dinas terkait dari Bener Meriah yang kali ini diwakili oleh Bapak Insinyur Abadi selaku Dinas Pertanian dan Pangan. Kepada Bapak Insinyur Abadi kami persilakan. Selanjutnya kami memanggil PLH Bupati Bener Meriah Bapak Armansyah SE MSI untuk bisa menyaksikan penandatanganan kerjasama antar daerah. Kami mohon kepada Bapak Armansyah SE MSI untuk bisa naik ke atas panggung. Dan kami memanggil Bapak Gunawan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Loksmawe untuk menyaksikan penandatanganan KAD. Kami mohon untuk naik ke atas panggung. Dan pastinya viral setelah kedua daerah melakukan penandatanganan. Kedua daerah juga akan melakukan foto bersama yang akan langsung diarahkan oleh tim dari Bank Indonesia, Vira. Iya, benar sekali Rido.
kami mohon untuk para ketua koperasi dari Loksmawe, dinas yang terkait dan juga pedagang untuk bisa mengambil posisi di sebelah kiri. Silakan. Selanjutnya, kita akan memanggil perwakilan pedagang dari Biren untuk naik ke atas panggung. Dan juga kami memanggil dinas terkait dari Kota Biren yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Irfan SPD MPD dari Disperindak Kop Biren. Kami mohon untuk naik ke atas panggung. Dan kami mohon kepada PJ Bupati Biren ataupun yang mewakili untuk naik ke atas panggung untuk menyaksikan penandatanganan KAD yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Mukhtar Mars selaku staf ahli Bupati Kabupaten Biren. Kami mohon untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan untuk melakukan prosesi penandatanganan kerjasama antara Bener Meriah dan Biren, di mana langsung disaksikan oleh Bapak Gunawan dan juga kepala daerah yang sudah berada di barisan pastinya. Selanjutnya, kami memanggil perwakilan pedagang dari Aceh Utara untuk naik ke atas panggung. Dan kami juga memanggil dinas terkait dari Aceh Utara yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Erwandi SP MSI dari Dinas Pertanian dan Bapak Iskandar SSTP MSP dari Disperindak Kop UKM Aceh Utara. Kami mohon untuk naik ke atas panggung. Silahkan untuk melakukan penandatanganan kerjasama antar daerah dari Bener Meriah dan Aceh Utara yang langsung disaksikan oleh Bapak PJ Bupati Aceh Utara dan juga Bapak Kepala Daerah beserta Bapak Gunawan yang sedang menyaksikan penandatanganan kerjasama antar daerah Bener Meriah dan Aceh Utara. Kami juga memanggil Bapak PJ Bupati Aceh Utara
ataupun yang mewakili untuk bisa naik ke atas panggung. Dalam hal ini, Bapak PJ Bupati Aceh Utara diwakili oleh Bapak Dr. Amurtala MSI selaku Sekda Aceh Utara, dan kami mohon untuk bisa menyaksikan penandatanganan kerjasama antar daerah Bener Meriah dan Aceh Utara. Kami mohon kepada seluruh pedagang, seluruh dinas terkait, dan juga perwakilan kepala daerah yang diikuti oleh Bapak Gunawan untuk melakukan sesi foto bersama. Silakan Bapak. Kami mohon semuanya untuk bisa melakukan sesi foto bersama. Pedagang, dinas terkait, petani, perwakilan kepala daerah, dan juga Bapak Gunawan untuk melakukan sesi foto bersama dalam prosesi penandatanganan kerjasama antar daerah. Dan kami mohon kepada Bapak PJ Bupati Aceh Utara ataupun yang mewakili agar tetap berada di panggung, kepada Bapak PLH Bener Meriah agar tetap berada di panggung, kepada Bapak Gunawan agar tetap berada di panggung, kepada Bapak PJ Wali Kota Lok Sumawe ataupun yang mewakili agar berada di atas panggung, dan juga kepada Bapak PJ Bupati Biren agar tetap berada di atas panggung. Kami mohon kepada para pedagang dan juga dinas terkait untuk bisa kembali ke tempatnya, kepada seluruh kepala daerah, perwakilan kepala daerah, dan juga Bapak Gunawan untuk tetap berada di atas panggung, Bapak. Kami mohon kepada perwakilan kepala daerah dan juga Bapak Gunawan untuk tetap berada di atas panggung. Kepada para pedagang dan dinas terkait dari masing-masing daerah, kami mohon untuk bisa menuju ke tempat VIP yang sudah kita sediakan. Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan melihat penyerahan PSBI yang akan dilakukan oleh Bapak Gunawan secara simbolis kepada penerima PSBI. Untuk itu kami mengundang kelompok tani HSO dan kelompok tani Kuala Muda dari Kota Lok Sumawe untuk bisa naik ke atas panggung. Kami panggilkan kepada kelompok tani HSO dan kelompok tani Kuala Muda dari Lok Sumawe untuk bisa naik ke atas panggung. Kami juga memanggil kelompok tani Udep Besari dari Lok Sumawe untuk bisa naik ke atas panggung. Selanjutnya kami memanggil kelompok tani Ade Brata dari Biren untuk naik ke atas panggung. Kami memanggil kelompok tani Tenun Pelalu dari Aceh Timur untuk naik ke atas panggung. Kami memanggil kelompok tani Putra Gayo dari Aceh Tengah untuk naik ke atas panggung. Dan kami juga turut memanggil PJ Bupati Aceh Timur ataupun yang mewakili untuk bisa naik ke atas panggung. Kami memanggil PJ Bupati Aceh Timur ataupun yang mewakili untuk bisa naik ke atas panggung. Yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Ayub SKM MSI sebagai staf ahli Bupati Kabupaten Aceh Timur. Kami juga memanggil PJ Bupati Aceh Tengah ataupun yang mewakili untuk naik ke atas panggung, yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Tani Rojaya SIKOM MAP sebagai Kabid Koperasi Aceh Tengah untuk bisa naik ke atas panggung untuk bisa menyaksikan penyerahan PSBI yang akan diserahkan
oleh Bapak Gunawan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Loksmawe kepada penerima PSBI. Silakan Bapak Gunawan untuk menyerahkan kepada penerima PSBI dari Kota Loksmawe terlebih dahulu. Dari Loksmawe ada 3 kelompok tani yang menerima PSBI, kelompok tani HSO, Kuala Muda dan Udep Besari. Selanjutnya penyerahan PSBI kepada kelompok tani dari Biren yaitu Ade Berata, silakan Bapak. Selanjutnya, penyerahan PSBI kepada Tenun Pelalu dari Aceh Timur. Selanjutnya, penyerahan PSBI kepada kelompok Tani Putra Gayo dari Aceh Tengah. Kami mohon untuk melakukan sesi foto kepada seluruh perwakilan kepala daerah dan juga Bapak Gunawan untuk melakukan sesi foto bersama penerima PSBI. Silakan kepada Bapak Gunawan dan juga perwakilan kepala daerah untuk melakukan sesi foto bersama penerima PSBI. Kami mohon kepada apabila setelah menyelesaikan sesi foto, kami mohon kepada penerima PSBI untuk bisa turun dari panggung. Dan kami mohon kepada perwakilan kepala daerah beserta Bapak Gunawan untuk tetap berada di atas panggung. Kepada Bapak Gunawan dan juga perwakilan kepala daerah untuk tetap berada di atas panggung. Kami panggilkan kepada Bapak PJ Wali Kota Langsa, yaitu Bapak Insinyur Said Mahmud Majid untuk bisa naik ke atas panggung. Silakan Bapak. Selanjutnya kami memanggil PJ Bupati Aceh Tenggara ataupun yang mewakili untuk naik ke atas panggung. Yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Julkarnain SE selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara. Kami mohon untuk bisa naik ke atas panggung. Dan untuk yang terakhir, kami mohon dengan sangat PJ Bupati Gayo Lues ataupun yang mewakili untuk bisa naik ke atas panggung yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Roni Ismunandar SIP MSI untuk bisa naik ke atas panggung. Baik Vira, adapun perjanjian kerjasama antar daerah ini merupakan bentuk silaturahmi antar daerah ya, yang dikemas dalam sebuah perjanjian kerjasama, dan PBSI ini merupakan pemberian bantuan sosial dari Bank Indonesia untuk
kelompok tani dan pedagang agar bisa memajukan usaha kelompok tani dan pedagang dari 10 kabupaten kota, Vira. Wah, luar biasa ya Rido, usaha dari Bank Indonesia sendiri untuk memajukan UMKM yang Dan ada luar di biasanya Indonesia. itulah bentuk perhatian dari seluruh kepala daerah dari 10 kabupaten kota untuk petani dan juga pedagang agar bisa memajukan perekonomian masyarakat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk perwakilan masing-masing kepala daerah. Kita boleh Baik, melakukan sesi selanjutnya foto. kita lanjutkan dengan sesi foto bersama Baik, ya Rido. silakan. Kami mohon kepada seluruh kepala perwakilan daerah untuk bisa kembali menuju ke meja VIP yang sudah kita sediakan. Silakan Bapak Gunawan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk masing-masing perwakilan kepala daerah dan juga Bapak Gunawan pastinya. Ya, Vira. Iya, benar sekali Rido, dan sebentar lagi Rido kita akan menyambut penampilan etnikal Festival Merah Silu 2023. Tapi sebelum itu Vira, Iya. ya, sebelum kita melihat penampilan yang luar biasa dari talent-talent yang akan menghibur kita pada malam hari ini, Iya. seperti yang Bapak Gunawan bilang tadi, bahwasanya kita punya program TP2DD, ya, kita punya program TP2DD dan TPID, yaitu tim percepatan pengendalian digitalisasi daerah dan tim pengendalian inflasi daerah, ya. Iya Rido. Dan yang luar biasanya, malam hari ini Bank Indonesia akan memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Kota Langsa, ya, yang sudah bekerja sama sangat baik dalam memajukan tim pengendalian percepatan digitalisasi daerah dan tim pengendalian inflasi daerah. Seperti Wah. apa cuplikannya? Baik. Ini dia cuplikan TP2DD dan TPID berupa slide show, ya, slide Iya, Rido. foto show pastinya. Tidak hanya itu Vira, Dan apa lagi nih Rido? tidak hanya itu, kita juga punya slide show bagaimana Aceh Tamiang mengembangkan usaha tenun UMKM yang sangat luar biasa. Sekali lagi kita harus memberikan tepuk tangan yang paling meriah Beri untuk tepuk tangan yang meriah, kepala daerah, Rido. perwakilan kepala daerah dari Kota Langsa dan Aceh Tamiang. Wah, luar biasa Ini dia ya Rido pengembangan ya. UMKM tenun dari Aceh Tamiang, Vira. Iya Rido. Dan satu lagi ya, Dari mana lagi nih Rido? kita juga memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kepala daerah dari Aceh Tenggara dan Gayo Lues atas perhatian beliau untuk kelompok taninya berupa penerimaan PSBI dari Bank Indonesia, ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kepala daerah dari tangan Aceh dong. Tengah. Iya, benar sekali Rido. Kelompok Tani Jaya Farmer, ya. Iya. Menerima PSBI dari Bank Indonesia. Selanjutnya kita melihat bagaimana kelompok tani dari Aceh Tenggara. Nah, kita melihat Iya, penyerahan ada PSBI. kelompok tani Pantaskin ya Rido ya. Yang merupakan jangan mau kalah dong, boleh kita kasih tepuk tangan untuk kepala daerah tepuk dari tangan Aceh dong. Tenggara. Luar biasa. Ada kelompok tani Pantaskin. Dan selanjutnya ada dari mana lagi nih Rido? Dan yang terakhir kita Iya. melihat penerimaan PSBI dari Gayo Lues. Kita lihat bagaimana kelompok wisata, tidak hanya Wah. kelompok tani dan pedagang, tapi kelompok wisata, Wisata juga menerima ada, ya. PSBI dari Bank Indonesia. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kepala daerah dari Aceh Tenggara. Iya, luar biasa sekali ya. Dan seperti juga iya, kita mau menginformasikan apa sih sebenarnya PSBI tersebut. PSBI tersebut merupakan program sosial Bank Indonesia, bagaimana Bank Indonesia memperhatikan
kelompok tani, memperhatikan pedagang, memperhatikan masyarakat untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju ke depannya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bank Indonesia. Ya luar biasa sekali Rido. Dan ada juga PSBI dari Gayo Lues ya tadi Rido. Ya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Daerah dari Gayo Lues. Ya. Wow, luar biasa. Luar biasa sekali ya malam Benar hari ini sekali. ya. Dan juga antusiasme dari warga Kota Lok Sumawe luar biasa. Kita remind sekali lagi Rido untuk seluruh pengunjung yang hadir pada hari ini untuk memisahkan ya bagian lelaki di sebelah kiri panggung dan juga bagian wanita di sebelah kanan panggung. Oke Vira, nampaknya semuanya sudah tidak sabar untuk melihat penampilan talent-talent kita untuk malam hari ini. Pastinya, kita dengar suaranya dulu Rido. Sebelumnya, kita pengen dengar semangat dari Kota Lok Sumawe. Kita punya tagline, kalau kita bilang Festival Merasilu 2023, jawabnya B Kendo. B Kendo. Bisa? Ya? Bisa? Bisa ya? Bisa yang sebelah kiri? Yang sebelah kanan bisa? Oke, kita coba aja. Kita coba yang sebelah kanan dulu. Kalau kita bilang Festival Merasilu 2023, jawabnya B Kendo. 1, 2, 3. Festival Merasilu 2023. Mantap. Luar biasa. Sebelah kiri mana suaranya? Festival Merasilu 2023. Wah, luar biasa sekali. Mana dong tepuk tangannya Lok Sumawe? Luar biasa. Dan ya, Rido. malam hari ini iya, kita ada apa akan lagi nih yang kita melihat kolaborasi antara syair, tarian, dan juga musik yang dikemas dalam sebuah penampilan yang sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan Ethnical Festival Merasilu 2023.
kami panggilkan kepada Bapak PJ Bupati Aceh Tengah untuk bisa naik ke atas panggung. Kami mohon kepada Bapak PJ Bupati Aceh Tengah untuk bisa naik ke atas panggung ataupun yang mewakili. Sekali lagi kami memohon, kami panggilkan. Selanjutnya kami panggilkan kepada PJ Bupati Gayo Lues ataupun yang mewakili untuk dapat mengambil tempat di atas panggung. Selanjutnya kami panggil Bapak PJ Bupati Aceh Tenggara ataupun yang mewakili untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya kami panggilkan PJ Bupati dari Aceh Tamiang ataupun yang mewakili untuk dapat mengambil tempat di atas panggung. Selanjutnya kami panggil PJ Bupati Aceh Timur ataupun yang mewakili untuk bisa naik ke atas panggung. Selanjutnya kami panggilkan PJ Bupati Biren ataupun yang mewakili untuk dapat mengambil tempat di atas panggung. Selanjutnya kami panggil Bapak PJ Bupati Aceh Utara ataupun yang mewakili untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya kami panggilkan kepada Bapak PLH Bener Meriah untuk dapat mengambil tempat di atas panggung. Selanjutnya kami memanggil Bapak PJ Wali Kota Langsa untuk bisa naik ke atas panggung. Seperti yang Pak Gunawan tadi katakan pada saat kata sambutan, beliau sangat berharap dukungan dari kepala daerah untuk kemajuan pedagang, petani, pelaku UMKM dan seluruh masyarakat dari 10 kabupaten kota. Dan Pak Gunawan juga sangat-sangat berharap untuk kepala daerah mendukung kegiatan-kegiatan seperti Festival Merasilu 2023 pada malam hari ini. Benar sekali Rido. Dan langsung saja kita panggilkan PJ Wali Kota Lok Sumawe, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Dr. Insinyur Tengku Haji Anwar Ali STMT MAG IPU EIN untuk naik ke atas panggung. Dan juga Bapak Gunawan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawe untuk bisa naik ke atas panggung untuk bisa memimpin prosesi Grand Opening Festival Merasilu 2023 untuk malam hari ini. Kami mohon untuk tim Sanggar Cut Mutia Meligo Aceh Utara untuk bisa memberikan rapai kepada masing-masing perwakilan kepala daerah. Silahkan. Kami mohon kepada tim Sanggar Cut Mutia Meligo Aceh Utara untuk memberikan rapai kepada masing-masing perwakilan kepala daerah yang sudah mengambil posisi di atas panggung. Sebelum penabuhan rapai kita lakukan, nantinya Bapak Anwar Ali selaku mewakili PJ Wali Kota Lok Sumawe dan Bapak Gunawan akan melakukan pemecetan tombol di screen yang sudah kita sediakan
sebagai pertanda Grand Opening Festival Marasilu 2023 sudah kita laksanakan. Sekali lagi, kami mohon kepada tim dari Sanggar Cut Mutia Meligo Aceh Utara sedang membagikan rapai kepada masing-masing kepala daerah. Kepada Bapak Anwar Ali untuk meletakkan terlebih dahulu rapainya di bawah Bapak. Untuk Bapak Gunawan dan Pak Anwar Ali boleh meletakkan dulu rapainya di bawah. Kami mohon kepada Bapak Gunawan dan juga Pak Anwar Ali untuk bisa melakukan penekanan tombol yang ada di LED screen kita yang disaksikan langsung oleh masing-masing perwakilan kepala daerah. Silakan Bapak. Kepada masing-masing perwakilan kepala daerah untuk bisa menyaksikan penekanan tombol LED screen yang sudah kita sediakan sebagai pertanda Grand Opening Festival Marasilu 2023 kita laksanakan malam hari ini. Baik Pak Gunawan dan Pak Anwar, di hitungan 1, 2, 3, penekanan tombol Grand Opening Festival Marasilu 2023 kita laksanakan. Kami mohon kepada luar biasa ya, Bapak Gunawan dan juga Pak Anwar. Di hitungan ketiga Bapak, penabuhan rapai akan kita lakukan. 1, 2, 3. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Meriah untuk kita semua pada hari ini. Luar biasa. Silakan ya. Bapak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sanggar Cut Mutia Meligo Aceh Utara. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh perwakilan kepala daerah. Dan kami ucapkan terima kasih untuk perwakilan PJ Wali Kota Lok Sumawe, Bapak Gunawan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawe, untuk bisa memimpin perwakilan kepala daerah dari masing-masing daerah untuk bisa kembali ke meja VIP yang sudah kita sediakan. Silakan Bapak Gunawan dan juga perwakilan Bapak PJ Wali Kota Lok Sumawe, silakan Bapak. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh perwakilan kepala daerah kita pada hari ini. Luar biasa sekali. Luar biasa. Bagaimana kekompakan dari perwakilan kepala daerah 10 kabupaten dari 10 kabupaten dan kota. Ya, yang benar ada sekali. di Aceh. Benar sekali Rido. Dan luar biasa pula penampilan dari Sanggar Cut Mutia Meligo Aceh ya. Penampilan etnikal yang dikemas secara luar biasa untuk pengunjung pada hari ini.
Selanjutnya kita akan menyaksikan peragaan final Lomba Busana Road to Festiar Sumatera Utara. Wah, luar biasa ya. Dewi Airi. Dewi Airi dengan Sustainable Gown Ready to Wear Pesta dan Wastra Fusion of Aceh. Sustainable Gown adalah gaun ready to wear pesta, modest muslim fashion, siap pakai yang dibuat dengan style gaun klasik maxi dress, cocok untuk menghadiri acara pesta formal dengan potongan A-line dress, lengan sesuai dan licin. Gaun ini cocok untuk semua bentuk tubuh.
yang dipadukan dengan bahan licin seperti chiffon atau sutra pada satu sisi badan berwarna gelap dengan gaya one shoulder dress dan sedikit sentuhan akses bordir motif Aceh yaitu awan siun dengan benang emas pada satu sisi dada nampak secara keseluruhan gaun elegan klasik yang menonjolkan wastra Aceh pada setiap detailnya. Selanjutnya, finalis dari perlombaan peragaan busana Road to Fashion, Khairatul Masyura. Busana pesta tema spirituality, songket merupakan mood board yang dipilih. Tema ini merujuk pada kain tradisional warisan leluhur masyarakat Aceh yang terkenal dengan gemerlap dan coraknya yang beragam sehingga memberi kesan elegan. Rancangan busana ini terinspirasi dari keindahan tari saman, di mana setiap gerakannya memiliki makna tersendiri. Tari saman diidentik dengan gerakan perlahan-lahan sampai dengan gerakan yang sangat ekstra dan kuat. Hal ini bermakna bahwa orang Aceh terlihat lembut dan ramah tapi sangat kuat dan keras kepala apabila ada yang mencari masalah atau pertengkaran. Perpaduan blazer di dalam desain ini akan mampu memberi kesan lembut bagi si pemakai. Sedangkan perpaduan songket Aceh yang berbahan kaku di desain ini akan memberi kesan strong atau kuat bagi si pemakai sehingga terlihat sangat percaya diri tapi tetap elegan dan anggun. Dan pastinya perpaduan ini akan menjadi desain yang sangat menarik. Desain ini terdiri dari dua bahan kain. Songket Aceh yang kaku dan keras akan memberikan kesan tegas dan mewah sehingga sangat cocok digunakan dalam busana pesta serta kain berbahan silk. Dan selanjutnya style formal dengan tema exploitation. Ruffle menjadi mood board yang dipilih, di mana ruffle ini menjadi tren fashion akhir-akhir ini di Indonesia. Dengan mengambil tema exploitation, memberi kesan bebas serta dengan aksen yang gemerlap. Desain bunga ini terinspirasi dari tahun 1789, di mana model bajunya terlihat klasik dan elegan, namun tidak cenderung polos. Baju yang polos menjadi dilema di kalangan perempuan. Sebagian dari mereka menginginkan model dengan motif yang klasik, bukan yang berlebihan. Desain ruffle ini mampu membuat tampilan seorang wanita menjadi manis dan feminin. Desain bunga ini dipadukan dengan batik motif pintu Aceh yang nantinya akan menambah keindahan busana ini. Motif ini menggambarkan bahwa masyarakat Aceh tidak mudah terbuka kepada orang lain, namun sangat baik kepada siapapun. Motif ini juga mewakili kepribadian orang Aceh yang selalu rendah hati dan sabar. Perpaduan antara ruffle dan motif Aceh tentu akan membawa kesan yang tradisional namun klasik. Dengan harapan busana ini nantinya mampu membuat orang yang memakainya merasakan kenyamanan sesuai dengan arti dari motif pintu Aceh itu tersendiri. Busana ini dilengkapi dengan beberapa bahan yaitu kain batik Aceh yang teksturnya sangat halus dan cocok digunakan dalam berbagai acara. Dan silk yang memiliki tekstur lembut dan mengkilat serta beldu berbahan lembut seperti tumpukan bulu yang sangat bagus. Dan juga ada style casual dengan tema essentiality. Kemeja menjadi tren akhir-akhir ini. Perpaduan kemeja dan rok adalah kombinasi sempurna untuk menciptakan tampilan yang sopan dan anggun. Dengan tema essentiality,
yang menampilkan gaya basic dan sederhana. Desain ini terinspirasi dari perempuan Aceh. Rok adalah bagian dari busana tradisional Aceh yang juga memainkan peran penting dalam mewujudkan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Tak hanya dalam kebudayaan Aceh, menutup aurat adalah hal yang sangat penting dan rok panjang adalah hal yang sangat tepat. Untuk mencapai hal tersebut, rok panjang akan memberikan kesan yang elegan dan modis. Perpaduan kemeja dengan aksen rempel akan memberikan sentuhan feminin pada baju kemeja yang biasanya terkesan maskulin. Rempelan di lengan akan menambah dimensi dan detail yang indah pada baju tersebut. Hal ini memungkinkan penampilan yang sederhana namun tetap menarik penampilan. Bahan dan busana ini terdiri dari katun yang teksturnya lembut dan sangat cocok dipadukan dalam busana kasual. Mari kita sambut finalis desainer kita malam hari ini, Khairul Masyura. Finalis selanjutnya, Angga Rahmat Pratama. Finalis Angga Rahmat Pratama mengusung 3 tema. Casual dengan tema Inong, terinspirasi dari Ija 12H yang dulunya digunakan oleh pengantin atau perempuan Aceh yang penuh dengan makna, dituangkan dalam bentuk busana formal yang mampu membawa wanita Aceh berjaya di era modernisasi. Tema kedua, Pesta. Tema Beberu terinspirasi dari busana pengantin wanita daerah Gayo Luwes yang memiliki beragam motif seperti mata itik, pucuk rebung, emun berangkat, dan yang lain-lain. Dan juga memiliki makna masyarakat Gayo Luwes yang memiliki makna taat, terbuka, dan kejujuran. Adapun tema terakhir yang diusung oleh finalis Angga yaitu tema formal. Adapun motif ukiran Aceh yang digunakan bernama emun berangkat atau emun beriring yang artinya awan berarak. Motif ini menggambarkan kekeluargaan, kebersamaan, dan kerukunan masyarakat Aceh.
Mari kita sambut Angga Rahmat Pratama. Donna Destia, desain casual dengan judul Enrahat, berasal dari bahasa Turki yang artinya tenyaman. Karya ini dibuat dengan judul tersebut karena berkaitan dengan ciri khas Gayo, yaitu biji kopi yang merupakan salah satu ciri khas Gayo yang kalau pas di roasting aromanya membuat tenang dan saat meminumnya membuat kita nyaman. Rancangan ini berkonsep bertumpuk dan multi-style atau banyak gaya dalam satu baju. Hal ini terinspirasi dari dinamisnya gaya hidup generasi muda saat ini yang selalu ingin terinspirasi dan tampil modis dalam berbagai kesempatan dengan gaya atau style yang berbeda dalam balutan busana muslim. Dan selanjutnya desain pesta dengan judul Zarif, yaitu berasal dari bahasa Turki yang artinya anggun. Karya ini dibuat dengan judul tersebut karena berkaitan dengan ciri khas Gayo, yaitu remaja yang anggun. Rancangan ini berkonsep klasik elegan, gaun yang berkesan feminin dengan detail lipatan di dada, membuat tubuh menjadi langsing dan ditambahkan motif emun berangkat yang membuat gaun semakin cantik. Dan tidak lupa juga ditambahkan accent payet yang membuat gaun kelihatan lebih mewah. Dan selanjutnya ada desain formal ya, dengan judul Serin, berasal dari bahasa Turki yang artinya sejuk. Dan karya ini dibuat dengan judul tersebut karena berkaitan dengan ciri khas Gayo, yaitu warna hijau yang menjadi salah satu warna yang sering digunakan di motif kerawang Gayo. Dan dapat dilihat rancangan ini berkonsep feminin romantik dan gaun terusan dan juga blus model kebayak dengan detail karawang Gayo yang bermotif embun berangkat. Di
ditambahkan dengan obi motif tapak Selman yang membuat style ini menjadi lebih modern. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Donna Destia. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita melihat parade finalis Peragaan Busana Road to Festiar 2023. Dewi Airi, Khairatul Masyura, Angga Rahmat Pratama, Donna Destia,
sama-sama kita melihat kelima finalis designer. Iya, ya. benar banget Rido. Dalam rangka peragaan busana Road to Fashion 2023. Di mana mereka sudah memperagakan ataupun memperlihatkan hasil-hasil karya dari finalis designer kita. Luar biasa dan dapat dilihat sendiri dari busana-busana ini ya Rido ya. Ya, benar sekali. Mengusung tema etnikal dan juga menampakkan ciri khas dari berbagai kabupaten kota yang ada di Aceh sendiri ya Rido. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk semua finalsnya. Iya, luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk ke semua finalis kita malam hari ini. Baik. Iya, benar banget Rido. Kira-kira ada apa lagi nih? Selanjutnya Vira, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita mau mempersilahkan kepada seluruh perwakilan kepala daerah. Kami persilahkan juga kepada perwakilan Bapak PJ Wali Kota Loksmawe beserta Bapak Gunawan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Loksmawe untuk bisa mengunjungi booth-booth UMKM yang sudah tersedia di event Festival Marasilu 2023, di mana di sana akan langsung dipandu oleh rekan kita. Iya, benar banget Rido, dan nantinya visit booth stand ini akan dipandu langsung oleh rekan kita Wanda ya. Wanda. Halo Wanda. Halo. Apakah kita sudah terhubung sama Wanda di sana? Iya, kita coba cek sound dulu ya Wandanya. Wanda. Baik. Rido dan juga Vira, tentunya Oke. terima kasih sekali lagi. Karena memang malam hari ini antusias masyarakat Kota Loksmawe begitu luar biasa. Sesaat lagi juga kita akan mengundang seluruh pejabat di berbagai daerah untuk bisa melihat ya bersama dengan Pak Gunawan tentunya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kota Loksmawe, untuk bersama kita melihat beberapa booth yang juga nantinya akan mempresentasikan UMKM binaan yang juga merupakan kebanggaan dari Bank Indonesia Kota Loksmawe. Baik, silakan Gunawan. Baik, berikutnya kita undang terlebih dahulu ya kepada seluruh tamu undangan. Kita akan Baik, Bapak Ibu sekalian, para pimpinan kepala daerah, kebetulan sekarang saat ini kita sedang ada di booth-nya. Jadi lupa saya. Begitu ketemu ibu-ibu jadi lupa. Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia. Jadi di samping membuat nyaman suaminya bekerja di luar daerah, kebetulan ibu-ibu ternyata juga punya aktivitas yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini ada beberapa eco green ya, termasuk makanan segala macam ya. Termasuk Kak Molly ini sangat mendalami tentang Karawang Ayo juga ya. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian produk dari. Nah kebetulan ini kepala PPB. Ya, istri saya kebetulan. Ya. Yuk kita lanjut ya. Nah kemudian ada UMKM, silakan. baik, kita berikutnya ke kuliner Bapak ya. Ada stand Mr. Pep. Baik, dipersilakan Bapak. Oke, terima kasih atas kunjungannya. UMKM Mr. Pep adalah sebuah usaha pengolahan produk hasil perikanan. Kita mengolah ada udang ebi, ada teri Medan, cumi, kemudian ada juga sambal hijau dan ada kemamah. Kebetulan kemamah bestsellernya udah habis Pak, nggak ada lagi. Nah, jadi Mr. Pep itu bahasa Aceh, tumis. Jadi kita bikin merek Mr. Pep gitu. Ya ini ada aneka-aneka sambal ikannya Pak. Pokoknya hasil laut lah Pak. Ya. Terima kasih Bang. Semoga tambah sukses ya produknya ya. Ayo sekalian Bapak Ibu lanjut. Sekarang ada
tenun pelalu. Ini Bapak Aceh Timur, ya. Ini ada kerajinan tenun. Ayo lanjut Pak, kita Pak. Nah, jadi kebetulan pelalu ini kerajinan tenun ada, alhamdulillah Bank Indonesia bisa membantu alatnya, kemudian benang-benangnya, kemudian tadi termasuk Ibu Vina kan tadi dapat PSB juga, termasuk mengenai bahan. Nah, alhamdulillah awal-awal agak keras bahannya ya, tapi ternyata sekarang sudah mulai halus karena dibantu dengan bahan-bahan yang lebih bagus. Waktu itu kebetulan pelatihan di Aceh Timur dan juga Tamiang, kita menghadirkan juga desainer Pak Weknyo, jadi produksi segala macam kita fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan mereka. Siap. Baik, informasi juga Bapak ya, bahwa tenun-tenun ini juga sudah dipakai oleh para desainer yang ternama seperti Syukria Rusdi dan juga Wigio Rahadi. Berikutnya kita akan beralih ke booth berikutnya, CB Fashion. Ini juga salah satu binaan Bank Indonesia yang sudah melalang buana ya, ikut Expo sampai Expo Internasional di Dubai. Baik, silakan kita bisa melihat sedikit ya, ada beberapa batik tulis yang juga merupakan kebanggaan dari CB Fashion. Boleh mungkin dijelaskan sedikit apa keunggulan dari CB Fashion, bisa diperjelas, silakan. Nah, jadi kami CB Fashion khususnya Batik Teku ini ingin memperkenalkan kepada masyarakat Aceh kalau ternyata batik itu enggak hanya dari pulau lain, tapi di Aceh sendiri itu juga kita itu ada yang namanya Aceh, ada itu namanya membatik kayak gitu. Kita memperkenalkan motif-motif dari daerah sendiri melalui proses membatik. Karena kebanyakan kan masyarakat pasti mengenal batik itu dari pulau lain gitu, yang seperti kita tahu umumnya. Tapi ternyata kita di Aceh itu juga bisa membatik loh. Karena menurut survei juga kebanyakan kalau anak-anak khususnya di pendidikan kalau kita tanya, "Nak, ini motif apa yang kamu pakai?" "Oh, ini motif keris." Mereka nggak kenal motif daerah sendiri. Mantap ya. Memang gak salah hari ini Bank Indonesia mau memamerkan UMKM binaan yang begitu luar biasa. Bapak, boleh kita mengarah berikutnya ke booth yang juga gak kalah luar biasa. Ya, KUB Ingin Jaya. Baik, ini juga sudah terlihat. Boleh mungkin kita perhatikan kembali Bapak-Bapak ya, ukiran-ukiran ini merupakan ukiran khas Aceh yang juga mungkin nanti boleh dibawa pulang ya. Ada kopiah dan juga beberapa tas-tas yang keren sekali. Mungkin Pak Gunawan juga sebagai produk lokal yang sudah ikut ya dalam beberapa pameran, silakan Bapak. Jadi ingin menambahkan saja Bapak Ibu sekalian, ini memang produk yang sangat bagus, etnik ya seperti ini. Dan sebenarnya memang produk-produk Kak Mariati ini, KUB Ingin Jaya, ketika tahun kemarin presidensi G20 menjadi souvenir resmi juga. Kemudian juga pada tahun ini di keketuaan ASEAN, beliau juga memulai pesanan berapa? Hampir 500, ya, untuk menjadi souvenir keketuaan ASEAN. Jadi alhamdulillah produk-produknya semakin meningkat, baik dari sisi kualitas maupun juga bahan-bahan ya. Ketika Nah, tentu saja ini jangan lupa ini pembayarannya menggunakan kris. Ya. Jadi alhamdulillah. Nah, sebenarnya ini produk-produk ini bisa lebih lebih premium, lebih bagus lagi ketika katakanlah dipadu dengan kulit, dengan yang lain. Kita tahu di sini ada megang, banyak daging dipotong, tentu saja banyak kulit, tapi kita nggak tahu selama ini kulit kemana gitu ya. Mudah-mudahan kalau nanti bisa dikolaborasikan dengan produk-produk ini, mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan kualitas. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Gunawan. Kita beralih berikutnya ke booth yang tepat berada di samping kita pertama, Ija Lesago. Ya, ini juga merupakan booth binaan Bank Indonesia yang juga tidak kalah luar biasa. Di berbagai pameran, tidak hanya di nasional juga sudah sampai ke mancanegara.
di booth Ijales Sago kita bikin produk dari pewarna alam. Itu kita sebutnya ecoprint. Jadi memang dari daun-daun itu diproses sehingga menjadi motif di kain. Seperti itu. Baik, mungkin Pak Gunawan juga bisa memberikan tanggapan yang begitu luar biasa. Ini juga udah beberapa kali ya Pak mewakili Aceh tentunya di berbagai pameran-pameran yang begitu luar biasa. Betul, jadi memang Bank Indonesia juga mendorong UMKM hijau. Artinya memanfaatkan. Jadi kalau tadi di sana pewarna alami, di sini juga menggunakan daun-daun kering. Ketika digulung, diendapkan, itu menjadi motif-motif yang sangat unik begitu ya, nggak mungkin sama. Satu kain dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Jadi mungkin kekhasan ini bisa juga terus dikembangkan. Ya, sukses. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Gunawan. Boleh kembali kita akan mengarahkan seluruh tamu undangan dan juga para pejabat di berbagai daerah untuk bisa kembali bersama saya mengambil tempat yang sudah disediakan kembali. Terima kasih. Sebenarnya booth sebelah sana itu ada kopi. Ada kopi karena harus bakar-bakar dan sebagainya kita tempatkan di sana. Tapi alhamdulillah tadi sore sudah ada coffee talk, ada lomba barista. Kebetulan tadi sore juga bagaimana kami semua kan di sambutan ada yang sedang di Athena. Babu Royan sedang di Athena, itu mereka sedang melakukan ekspansi ke luar negeri. Mudah-mudahan dari Babu Royan ini bisa terus sukses. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Gunawan. Dengan harapan juga nantinya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mungkin bisa membeli sebagai oleh-oleh dan juga membawa pulang ke daerah masing-masing. Baik Bapak, boleh kembali, kita akan arahkan kembali untuk bisa langsung mengambil tempat yang sudah kita sediakan semula. Karena memang rangkaian acara Festival Merah Silu akan kembali kita lanjutkan. Baik, sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Gunawan dan juga seluruh aparatur pejabat daerah yang juga sudah melihat dengan apik ya perform dan juga tentunya expo dari UMKM binaan atau expo UMKM unggulan dari Bank Indonesia perwakilan di Kota Lok Sumawe tentunya. Sekali lagi dengan harapan yang begitu luar biasa nantinya UMKM selain bisa go digital ya, UMKM lokal juga bisa bersaing tidak hanya di kancah nasional tapi juga kita berharap bisa mampu terus melaju hingga go internasional.